Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dalam keadaan berpuasa, memasuki hari yang ketiga. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita akan membahas hadis yang ketiga dan juga hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Qala sami'tu Rasulullah yaqul. Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau berkata, sami'tu Rasulullah. Kami telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Bahwa Islam itu didirikan atas 5 pilar atau atas 5 dasar. Jadi siapapun orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka wajib di dalam dirinya 5 pilar ini. Apa 5 pilar ini? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini pilar yang pertama. Setiap orang itu mengaku muslim, maka dia harus mengikrarkan kalimat syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menjadi rukun Islam yang pertama. Kenapa syahadat itu menjadi rukun Islam yang pertama? Karena ini adalah awal untuk mengenal Allah. Jadi bagaimana kita menjalankan agama itu dengan benar kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap orang yang beragama Islam, dia harus mengenal siapa Tuhan, siapa Allah yang disembahnya itu. Kalau kita lihat di Al-Quran itu, di surat Al-Baqarah ayat 21-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Allah yang menciptakan manusia agar ibadah itu bisa menjadikan ketakwaan pada diri manusia. Nah, berarti kalau kita lihat di ayat ini, setiap manusia itu berkewajiban untuk mengenal Allah melalui ibadah itu. Jadi kalau ada orang kok tidak beribadah kepada Allah, berarti orang itu belum mengenal Allah. Ya. Kemudian tujuan ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang
bertakwa. Jadi nilai ibadah-ibadah kita itu bukan hanya dilihat dari ibadahnya saja, tapi juga akan dilihat sejauh mana ibadah itu membawa pengaruh di dalam ketakwaan, di dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Lalu siapa Allah yang kita sembah? Lalu siapa Allah yang kita ibadahi itu? Ayat yang ke-22 di Al-Baqarah di bawahnya itu. Alladzi ja'ala lakumul ardu firasyaw was samaa'a binaa. Yaitu Allah, yaitu zat yang menciptakan bumi sebagai hamparan. Jadi yang membuat bumi sebagai hamparan ini adalah Allah. Dan Allah yang menciptakan langit sebagai atap perlindungan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan air hujan dari langit, maka keluarlah buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rizqal lakum. Itu semuanya untuk memberikan rezeki kepada manusia. Maka fala taj'alu lillah, jangan pernah kita mensekutukan Allah. Artinya kita harus mengikrarkan bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian setelah bersyahadat, maka yang kedua adalah wa iqamus shalah. Kita wajib untuk mendirikan sholat. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita imani, maka bukti bahwa kita itu mengimani Allah apa? Yaitu kita mau beribadah, kita mau menjalankan sholat itu. Jadi sholat adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat sholat kita membaca doa istiftah itu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Ya, jadi salah satu tanda seseorang itu imannya baik ketika seseorang itu mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian setelah sholat wa ita'uz zakah, maka kita wajib untuk untuk melakukan zakat itu. Ya. Kenapa? Karena zakat itu adalah bukti bahwa kita ini sebagai makhluk manusia. Kenapa kok kita wajib berzakat? Zakat itu kan bentuk sosial. Nah, kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia itu nggak boleh hidupnya apatis. Manusia itu harus memikirkan orang lain, harus punya kepekaan sosial. Makanya manusia disebut makhluk sosial, karena nggak bisa manusia itu hidup sendiri, mesti butuh orang lain. Maka ketika dia sudah sholat kepada Allah, jangan merasa puas. Dia harus bisa memberi manfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ketika manusia itu memberi manfaat kepada orang lain. Jadi manusia yang terbaik itu akan dilihat sejauh mana hidupnya itu nggak nyusahin orang. Hidupnya itu tidak menjadi beban buat orang lain. Justru hidupnya itu menjadi solusi buat orang lain. Ya, sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan hadis yang lain juga dijelaskan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu minta kepada Allah, sayangi kami ya Allah, kasihi kami ya Allah. Ternyata kasih sayang Allah itu Allah turunkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang hari-hari dia menyayangi orang lain. Maka zakat itu adalah bentuk kita menyayangi sesama. Ya. Nah, ketika kita melakukan zakat, ketika kita bersedekah, sesungguhnya kita bukan membantu orang lain, tetapi kita menitipkan keselamatan melalui mereka. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang kita bantu itu. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Ya, maka Allah itu akan menolong hambanya kalau hamba itu suka menolong kepada saudaranya. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini, maka kita lakukan zakat, kita lakukan sedekah. Jangan pernah takut kalau kita sedekah pasti berkurang. Kalau kita sedekah pasti uang kita akan habis. Jangan punya pemikiran seperti itu.
Karena ketika harta itu kita sedekahkan, sesungguhnya kita telah menyuburkan harta itu. Belum pernah ada orang rajin zakat, rajin sedekah, terus bangkrut usahanya, itu belum pernah. Belum pernah ada orang jatuh pailit karena dermawan, itu belum pernah. Justru yang bangkrut usahanya, yang pailit, itu kadang ketika orang itu tidak bersedekah, pelit, medit, dan seterusnya. Nah, maka kuatkan Islam kita dengan kesolehan sosial, yaitu dengan zakat itu. Nah, kemudian yang ketiga, wahijjul bait, yaitu melaksanakan haji. Nah, jadi kalau kita sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib dilakukan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, bahwa kewajiban ibadah haji ini Allah perintahkan kepada orang-orang yang sudah mampu. Ya, mungkin sekarang ada pertanyaan, tapi sekarang kan sepertinya nih, ya mudah-mudahan sih tidak gitu. Kalau pandemi corona masih seperti sekarang ini, apakah ibadah haji tahun ini bisa dilakukan? Andai tahun ini ibadah haji nggak dilakukan, ya maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, tetap ya kita harus punya komitmen, ya kita harus niat untuk beribadah haji. Ya, karena ketika orang itu sudah niat ibadah haji, walaupun tahun ini nggak jadi haji, tetap sudah akan mendapatkan pahala haji. Ya, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi niat yang baik itu sudah dihitung ibadah, sudah dihitung pahala, walaupun belum bisa beramal. Ya, kalau amal tidak ada niat malah nggak sah. Nah, makanya sebelum bisa beramal sebaiknya niat dulu. Sebelum berangkat haji niat dulu saja. Urusan berangkat atau tidak itu urusan Allah. Ya, karena kita pergi haji ini kan memenuhi panggilan Allah. Ya itu tergantung Allah kan. Allah manggil siapa nggak ada masalah. Jadi jangan kita merasa aku nanti pergi haji kalau sudah ini kalau sudah itu. Ya belum tentu loh orang yang banyak duit itu pasti pergi haji. Kenapa? Karena ibadah haji ini juga ada panggilan Allah, ada hidayah Allah. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang ngomong gini, asal duit banyak pasti pergi haji. Belum tentu kalau Allah belum kasih hidayah. Ya, banyak orang-orang yang secara finansial sudah cukup, bahkan weekendnya aja ke luar negeri gitu, ya, ke LA weekendnya itu, ya, apa LA itu? Ya, bukan Lenteng Agung loh ya, ke luar negeri pokoknya. Ya, jadi ada orang weekendnya aja ke luar negeri, tapi begitu ditawari untuk ibadah haji, alasannya ini, alasannya itu, gitu. Ya, jadi ini bukti bahwa yang membuat orang itu bisa beribadah haji bukan hanya karena duitnya banyak, gitu. Ya, belum tentu karena uangnya sudah cukup. Memang syarat ibadah haji harus dengan finansial yang cukup, tetapi finansial bukan satu-satunya. Karena kalau Allah sudah berkehendak, maka siapapun bisa berangkat haji. Ya kenapa? Karena Allah yang maha kaya. Ya tergantung Allah lah. Allah mau kasih rezeki kepada siapa. Ya. Jadi makanya kalau kita belum bisa berangkat haji, kita harus niat dulu saja. Nah, andai tahun ini nggak jadi berangkat haji, nggak usah kecewa kita. Insya Allah niat kita sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wasaumu Ramadan. Nah, rukun Islam yang kelima adalah kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti sekarang ini kita menjalankan puasa. Nah, ini adalah untuk menyempurnakan keislaman kita di hadapan Allah. Ya. Di dalam hadis disebutkan mangsoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari keimanan dan mengharap ridho Allah, maka puasa itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sampai di dalam hadis disebutkan kharaja min Ramadan kaman waladathu ummuh. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan asal didasari dengan iman, mengharap ridho Allah, maka keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Makanya kan setiap ketika kita masuk di akhir Ramadan, ketika kita masuk di 1 Syawal atau sering kita sebut dengan Lebaran, kita mengucapkan apa?
minal aidin wal faizin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Artinya kita memohon kepada Allah, jadikan kami termasuk minal aidin wal faizin. Aidin itu adalah orang kembali pada fitrah, orang kembali pada kesucian, wal faizin, dan orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Makanya nggak pas kalau ada orang puasa enggak, tapi begitu lebaran paling kenceng ngucapinya minal aidin wal faizin. Loh ya, minal aidin wal faizin itu adalah orang yang berpuasa. Itu pun puasanya betul-betul karena Allah. Bukan karena diet gitu loh, ya. Karena ada orang puasa sekalian diet biar tambah langsing, ya. Ya kalau akhirnya langsing tapi niatnya bukan karena Allah, ya pahalanya ya langsing itu di hadapan Allah dia enggak mendapatkan pahala apa-apa. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 pilar dari rukun Islam. Nah, jadi kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka 5 rukun atau 5 pilar ini harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tapi kok tidak melakukan 5 dari pilar Islam, 5 dari rukun Islam ini, maka jelas bahwa dia telah meruntuhkan agamanya itu sendiri. Ya, kata-kata bunia itu dari kata bana, artinya bangunan, ya. Jadi kalau kita itu sholat, kalau kita itu zakat, kalau kita itu puasa, kalau kita itu pergi haji, kita telah mendirikan bangunan. Tapi ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita meninggalkan puasa, berarti kita telah meruntuhkan bangunan itu sendiri. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pembahasan hadis yang pertama, ya. Nah, hadis tersebut rawahu Tirmizi wa Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Muslim. Insya Allah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari itu biasanya hadis itu termasuk hadis yang sahih. Nah, jadi 40 hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini adalah 40 hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang pilihan insya Allah. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud. Hadis ini dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Abdullah bin Mas'ud, kalau kita buka di riwayat-riwayat hadis, itu beliau salah satu dari sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ya, kan diantaranya ada Abu Bakar, ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, salah satu amalan Abdullah bin Mas'ud ini apa? Beliau ini seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya. Jadi pernah pada suatu saat sahabat Abu Bakar itu pernah disuruh oleh Rasulullah untuk menemui Abdullah bin Mas'ud. Temui sahabat Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Bakar. Terus untuk apa ya Rasulullah? Sampaikan salamku kepadanya. Nah, ini kan tidak bisa dianggap sepele. Rasulullah menyuruh sahabat Abu Bakar untuk menyampaikan salam kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, itu menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu mendapatkan apresiasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau nanti kamu ketemu sama Abdullah bin Mas'ud, tolong engkau minta didoakan. Karena salah satu sahabat yang doanya dikabulkan oleh Allah, diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, pertanyaannya kan, kenapa kok sampai Rasulullah minta sahabat Abu Bakar untuk minta didoakan? Apakah sahabat Abu Bakar itu doanya nggak dikabulkan Allah? Apakah Rasulullah nggak bisa mendoakan Abu Bakar saja? Kenapa kok Abu Bakar harus minta didoakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Nah, ini memberikan tarbiyah, memberikan pelajaran bahwa kita itu boleh untuk saling mendoakan. Nah, jadi kita itu jangan hanya mengandalkan doa untuk diri sendiri, tapi kita juga dianjurkan untuk minta didoakan oleh orang lain.
Jadi ketika Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk minta didoakan sama Abdullah bin Mas'ud, pesan moralnya apa? Supaya kita mau meminta doa kepada orang lain. Kenapa? Karena belum tentu loh doa itu dikabulkan dari mulut kita sendiri. Kadang doa itu dikabulkan dari mulutnya orang lain. Ya. Akhirnya apa? Setelah itu Abu Bakar pun langsung pergi menemui Abdullah bin Mas'ud. Begitu sudah sampai di rumahnya, di rumah Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud menyambut sama Abu Bakar. Setelah itu kata Abdullah bin Mas'ud, "Tuan, tolong Tuan duduk sebentar di ruang tamu ini. Saya mau mengerjakan rutinitas saya." Ya, Abu Bakar penasaran kan? Apa rutinitasnya Abdullah bin Mas'ud itu? Terus kenapa sampai Rasulullah menyuruh aku untuk menyampaikan salam kepadanya? Alangkah terhormatnya Abdullah bin Mas'ud itu. Terus Rasulullah juga minta supaya aku minta didoakan sama Abdullah bin Mas'ud. Apa amalan Abdullah bin Mas'ud itu? Nah, saat itu Abu Bakar penasaran dan akhirnya ditanyakanlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku disuruh Rasulullah satu untuk menyampaikan salam dari Rasulullah. Akhirnya beliau menjawab, "Waalaikumsalam. Aku supaya minta doa kepadamu." Maka Abdullah pun mendoakan. Dan setelah itu Abu Bakar bertanya, "Apa yang membuat engkau itu mendapatkan penghormatan dari Rasulullah? Sampai Rasul menyuruh aku untuk memberikan salam kepadamu." Ya. Dan maaf kata Abu Bakar, "Kamu tadi bilang katanya mau melakukan rutinitas. Apa sih yang kamu lakukan di rumah ini? Rutinitas apa yang kamu lakukan?" Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Tuan, di kamar rumahku ini ada ibuku yang sudah sepuh. Ada ibuku yang sudah tua renta. Dia nggak bisa jalan, dia lumpuh. Sehingga akulah yang menyuapi, akulah yang memandikan. Dan aku tidak mungkin pergi kemana-mana kalau ibuku tidak mengizinkan." Akhirnya Abu Bakar mikir, jangan-jangan ini nih amalan yang menyebabkan kenapa Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat yang dirindukan oleh surga. Seorang sahabat yang mendapatkan penghormatan dari Rasulullah. Ya, akhirnya setelah dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar akhirnya pulang dan menemuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di depan Rasulullah, maka Abu Bakar pun menyampaikan, "Ya Rasulullah, amanah sudah aku jalankan, tapi aku masih penasaran ya Rasulullah. Kenapa engkau memberikan penghormatan kepada Abdullah bin Mas'ud? Apa amalan yang membuat Abdullah bin Mas'ud itu engkau berikan penghormatan sampai jauh-jauh engkau menyuruh aku untuk menyampaikan salam penghormatan kepadanya?" Rasulullah tersenyum. "Abdullah bin Mas'ud, loh kan kamu tahu sendiri. Saat kamu datang ke sana, apa yang dilakukan sama Abdullah bin Mas'ud? Oh, dia ngurusi ibunya yang sudah lumpuh. Itulah amalan yang membuat kenapa Abdullah bin Mas'ud itu aku berikan penghormatan. Karena dia menghormati ibunya." Maka hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu pasti disahihkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Karena apa? Karena reputasi dari amaliyah Abdullah bin Mas'ud sudah sangat luar biasa. Nah, ini saya sedikit jelaskan siapa sih Abdullah bin Mas'ud itu, biar kita tahu ya, biar kita mengenal sahabat Rasulullah yang satu ini. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah. Rasulullah pernah memberitakan kepada kami, kepadaku, wa huwas shadiqu wal masduq. Dan Rasulullah itu adalah orang yang shadiq, orang yang benar, al masduq dan dibenarkan. Nah, jadi kalau orang itu benar mungkin menurut dirinya sendiri, ya, maka itu belum tentu benar, ya. Tapi kalau benar itu menurut Allah, pasti orang itu memang benar-benar benar. Nah, kalau Rasulullah benar dan kebenarannya Rasulullah itu sudah dibenarkan oleh Allah. Karena hari ini banyak orang mengaku dirinya paling benar, padahal belum benar. Akhirnya pembenaran bukan berdasarkan kebenaran. Kalau Rasulullah itu semuanya sudah dibenarkan oleh Allah. Ucapannya, perbuatannya menjadi hadis. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum
Yujma'u khalquhu fi batni ummih. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu, penciptaannya dulu dikumpulkan fi batni ummihi. Semuanya manusia itu ada dalam perut ibunya masing-masing. Berapa lama proses yang Allah lakukan ketika manusia itu di perut ibunya? Arba'ina yauman nutfah. Nah, 40 hari itu manusia masih berupa nutfah dalam perut ibu itu. Ya, nutfah itu apa? Nutfah itu sperma, masih berupa mani ketika 40 hari. Nah, setelah 40 hari summa yakunu alaqah, kemudian diproses menjadi segumpal darah. Nah, jadi ketika ibu-ibu sudah mulai mengandung tuh ada tahapan tuh, 40 hari kandungan masih berupa nutfah. Itu kandungan pertama itu masih berupa nutfah 40 hari itu. Setelah 40 hari kemudian Allah rubah yang tadinya nutfah menjadi segumpal darah. Ya, menjadi apa? Segumpal darah. Nah, kemudian setelah segumpal darah kemudian summa yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian diproses menjadi segumpal daging. Nah, setelah udah jadi segumpal daging, maka daging itu dibalut dengan tulang belulang. Itu pas ketika usia 4 bulan. Nah, jadi 4 bulan seorang ibu kalau mengandung itu sudah apa? Sudah ada daging, juga sudah ada tulang tuh. Ya. Makanya biasanya usia-usia kandungan 4 bulan itu paling rawan itu. Kalau ibu-ibu nggak jaga kesehatannya, nggak jaga waktu istirahatnya, itu bisa fatal. Gitu. Ya, karena itu proses-proses yang sudah terbentuk ya dari apa? Dari diri manusia itu. Dan biasanya ketika seorang ibu itu mengandung 4 bulan, itu disertai mulai itu. Kalau biasa ibu-ibu itu ada istilah ngidam gitu. Ya. Dan ketika ngidam selalu yang dijadikan alasan tuh selalu bawaan orok gitu. Kepengen makan rujak, kepengen makan mangga muda, ditanya sama suaminya, kok sekarang kepengen makan mangga muda, alasannya apa? Ini kan bawaan orok mas, gitu. Padahal yang makan ya dia gitu ya. Selalu orok yang dijadikan alasan itu ya. Bahkan ada lagi yang ngidam terlalu parah itu, kepengen jitak kepalanya Pak RW itu. Ya, jadi kalau nggak jitak kepalanya Pak RW nggak bisa tidur katanya itu. Alasannya apa? Bawaan orok. Gitu. Nah, itu 4 bulan biasanya itu, mulai ada reaksi-reaksi itu. Ya, nah, kemudian setelah itu summa yursalu ilaihil malakah, summa yursalu ilaihil malak. Nah, setelah itu Allah utus malaikat, Allah suruh malaikat fayangfuhu fihi ruh. Kemudian malaikat disuruh oleh Allah untuk meniupkan nyawa kepada bayi itu. Maka bayi ketika umur 4 bulan itu sudah ada nyawanya. Ya, jadi 4 bulan itu sudah ada apa? Sudah ada nyawanya, sudah ditiupkan ruh oleh malaikat itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan setelah sudah ditiupkan ruh kemudian akhirnya ditulis 4 perkara. Nah, ditulis 4 apa? 4 takdir. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Akhirnya ditulis 4 takdir bayi itu. Jadi takdir manusia itu dicatat bukan ketika manusia sudah lahir gitu. Takdir manusia itu Allah tulis sebelum manusia itu terlahir ke alam dunia. Ya. Nah, kira-kira apa 4 takdir itu? Bikat bi rizkihi. Nah, ditulis tuh rezekinya. Berapa beras, berapa ton beras yang dimakan selama hidupnya si bayi itu ya. Itu sudah ditulis oleh Allah tuh. Ya. Jadi berapa rezekinya, berapa ton beras yang dimakan sepanjang hidupnya, terus berapa liter air yang diminum, itu sudah ada catatan-catatan sebelum manusia itu terlahir ke alam dunia. Maka nggak boleh manusia itu terlalu takut ya dengan rezekinya, nggak boleh, karena rezeki itu lebih awal daripada lahirnya manusia. Jadi bukan manusia lahir baru Allah kasih rezeki, enggak. Sebelum bayi itu lahir ke alam dunia, itu sudah Allah catat rezekinya itu. Ya, maka sepanjang mulutnya masih mau makan, itu artinya berarti masih ada kesempatan untuk hidup itu. Ya, tapi ketika udah dikasih makan kok nggak mau, kan seperti orang-orang sudah koma kan dikasih minum muntah, kasih makan muntah, ya jangan-jangan rezekinya sudah habis itu. Nah, kalau udah habis berarti nggak lama pasti akan meninggalkan dunia ini. Ya,
Nah, jadi rezeki itu sudah ditulis oleh Allah, maka nggak boleh manusia itu terlalu takut ya menghadapi rezeki. Ya, ini sekarang ini kan banyak orang yang dirumahkan, banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya kalau sedih pastilah itu. Tapi sebagai orang beriman jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ya, rezeki itu sudah Allah tanggung. Ya, rezeki itu sudah Allah siapkan. Ya, sampai Allah jelaskan dalam Quran. Silakan dibuka di surat Hud. Ya, surat Hud itu, surat Hud surat 11 ayat yang ke-6 itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata kecuali binatang itu sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Jadi kalau binatang melata aja dikasih rezeki, masuk manusia enggak dikasih rezeki itu. Asal manusia mau bergerak, asal manusia mau berusaha, asal manusia mau berikhtiar, pasti Allah akan cukupkan itu. Ya. Di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan manusia kalau manusia enggak merubah keadaannya sendiri. Maka walaupun rezeki sudah dijamin oleh Allah, tetap kita harus berikhtiar. Untuk apa? Untuk menjemput rezeki. Saya lebih senang menggunakan bahasa menjemput ya daripada mencari. Karena kalau kata cari itu sesuatu yang enggak ada dicari-cari. Sementara rezeki sudah ada. Jadi bukan dicari tapi dijemput saja. Ya, kita jemput rezeki. Ya, kita bekerja. Nah, setelah kita sudah berusaha, maka hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu rezeki sudah ditulis oleh Allah ya, saat manusia itu masih usia 4 bulan dalam kandungan. Kemudian yang kedua apa? Wa ajalihi. Allah tulis ajalnya. Nih, bayi ini nanti matinya usia berapa? Itu sudah Allah tulis semuanya. Jadi sebetulnya hidup kita ini itu nunggu mati sebetulnya. Makanya aneh kalau ada orang hidup takut mati. Ya, udah pasti mati kok. Kita hidup ini nunggu mati gitu loh. Ya, jadi kematian itu sepatutnya bukan untuk ditakuti, tapi kematian itu dipersiapkan. Hari ini kan banyak orang takut corona. Sebetulnya bukan sama coronanya kan? Ya takut sama matinya sebetulnya. Ya. Yang ditakuti adalah kematian. Padahal kalau bicara kematian, mau ada corona enggak ada corona ya mati-mati aja gitu. Kalau sudah takdirnya. Tapi saya bukan mengajak kepada Bapak Ibu supaya menganggap sepele sama corona loh ya. Bukan menganggap supaya corona itu kita remehkan, jangan gitu loh. Tetapi yang saya maksud, jangan gara-gara corona takut mati. Emang kalau nggak ada corona nggak takut mati kita? Ya, karena kematian itu datang kapan saja. Ya, jadi ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, itu surat Al-Imran surat 3 185 bahwa setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu bukan akhir segala-galanya. Kematian adalah awal dari kehidupan di alam yang baru. Ya. Alam baru kita apa? Alam barzah, alam kubur, alam penantian. Menanti apa? Menanti alam abadi, yaitu menanti alam akhirat, Pak. Jadi hidup kita ini masih panjang perjalanannya itu. Ya. Masih panjang perjalanan. Maka jangan hidup ini hanya dihabiskan hanya untuk kehidupan dunia yang sesaat dan sebentar ini. Ada hidup jangka panjang kita. Ya. Jadi kalau untuk dunia, maaf, Bapak Ibu mengejar mati-matian, padahal kan hidupnya nggak lama gitu. Kalau untuk akhirat, kok kita nggak mati-matian, itu berarti kita nggak cerdas gitu. Harusnya kalau untuk dunia kita mati-matian, ya untuk akhirat lebih mati-matian. Kenapa? Karena akhirat itu abadi. Mosok yang untuk dunia 70, 80 tahun mati-matian. Sementara untuk akhirat yang abadi kok kita setengah hati. Kok kita nomor sekian kan gitu. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ini buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah ditulis rezeki, ajalnya, kemudian bayi itu ditulis
wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Amalnya ditulis. Nih bayi ini nanti amalnya tuh baik, amalnya tuh buruk. Itu sudah ditulis oleh Allah. Nah, tapi tolong jangan kemudian diartikan seolah-olah apa? Lah udahlah, kalau takdir saya orang baik pasti baik, walaupun sekarang saya brengsek umpamanya. Ya, kalau saya memang ditakdirkan brengsek, walaupun saya baik, tetap aja ujung-ujungnya nggak baik. Ya mendingan apa? Ya sudah, saya berserah sama Allah saja. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh itu. Jadi tetap harus apa? Harus berusaha, ya, supaya kita itu menjadi orang yang mendapatkan takdir yang baik itu. Jadi kalau masalah kita jadi orang baik sama orang nggak baik, itu memang sudah ditulis oleh Allah. Tetapi untuk jadi orang baik sama orang yang tidak baik, itu masih tergantung dari usaha kita. Ya, sama seperti ginilah. Kan kita selalu minta sama Allah, ya Allah, jadikan kami orang soleh ya Allah, jadikan kami orang baik. Bagaimana Allah menjadikan kita orang baik kalau perilaku kita nggak baik? Nah, berarti kan ketika kita minta jadi orang baik, ya buktikan dengan kita memang senang berbuat kebaikan. Ya, itu sama seperti ketika kita apa? Seperti kita minta, ya Allah, masukin surga ya Allah ya, masukin surga. Bagaimana Allah akan memasukkan surga? Bagaimana Allah akan memasukkan surga? Ya, kalau kelakuan kita, kelakuannya kelakuan ahli neraka. Jadi Allah itu akan tergantung apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah amsyakiyun au amsaidun. Apakah kita ini menjadi orang yang celaka atau orang yang beruntung, maksudnya nanti masuk surga atau masuk neraka? Itu juga ditulis oleh Allah. Tetapi surga dan neraka itu masih tergantung dengan usaha kita sekarang ini. Jadi kalau hari ini kita minta, ya Allah masukin surga, masukin surga, masukin surga, maka kuncinya apa? Ya kelakuan kita harus kelakuannya orang ahli surga. Jangan hari ini kepingin masuk surga, tapi kelakuan kita kelakuan ahli neraka, yang nggak nyambung gitu. Nah, jadi saya mau simpulkan bahwa takdir itu ada dua. Ada takdir yang ta'alluqiyah, ada takdir yang qat'iyah. Kalau takdir yang ta'alluqiyah, itu takdir yang masih digantungkan dengan usaha manusia. Apa itu? Jodoh, rezeki, bahagia celaka kita di akhirat, itu masih tergantung usaha kita. Jadi jangan gini, udahlah rezeki kan sudah dijamin oleh Allah, walaupun saya nggak kerja, kalau Allah menakdirkan saya kaya, pasti kaya. Akhirnya nggak kerja, itu nggak boleh. Karena rezeki ini harus dijemput. Ya, harus dijemput. Ya jangankan rezeki yang masih di kantor, di proyek. Andai di depan kita ada minuman, itu jelas minuman untuk kita. Itu aja nggak bisa kita minta sama Allah. Ya Allah, tolong minuman di depan meja ini, tolong loncatkan ke mulut saya. Nggak bakal bisa. Kita harus berikhtiar untuk mengambil gelas itu. Kita bawa, kita deketin ke mulut kita. Jadi yang sudah jelas itu rezeki saja harus diikhtiari, apalagi rezeki yang belum nampak itu. Nah, termasuk juga apa? Termasuk kita apakah ahli surga atau ahli neraka, ini juga tergantung ya dari amaliyah kita. Lah yang takdir yang hak patennya Allah cuma satu, apa itu? Kematian. Nah, kalau kematian itu nggak ada hubungannya dengan apapun. Kalau sudah saatnya kematian itu datang, datanglah kematian kepada siapapun. Kam min sohihin yamutu bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang meninggal dihubungkan sama sakit. Kan kalau ada orang meninggal selalu pertanyaan kita gini kan, dia meninggal kenapa? Memang udah sakit. Jadi seolah-olah meninggalnya dihubungkan sama sakit. Padahal kematian itu nggak ada hubungannya sama sakit, nggak ada hubungan sama sehat. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Kalau sudah saat takdir itu datang, nggak usah nunggu sakit kok. Ya, kalau sudah datang kematian, maka kematian itu bisa datang dengan tiba-tiba. Saya mau ambil contoh ya, kalau kematian itu karena sakit, maaf, berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa gejala? Itu nggak sakit itu, ya kan? Atau ada orang lagi ditanya, kalau itu meninggal kenapa? Oh ya, meninggalnya karena udah tua tahu. Jadi seolah-olah meninggalnya dihubungkan sama tua. Padahal kalau meninggal karena tua, berapa banyak bayi-bayi yang meninggal juga, padahal bayi belum tua itu. Nah, berarti kematian nggak ada hubungannya dengan usia muda, usia tua.
sakit, sehat, kematian nggak ada hubungannya dengan corona, tetapi kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Maka kematian bukan untuk ditakuti, kematian untuk dipersiapkan pembekalannya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini, hadis yang keempat ini, semoga bisa kita amalkan semuanya. Nah, saya kira itu dulu yang bisa disampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berarti kalau hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu kelas hadisnya bukan sekedar sahih, tapi muttafaq alaih. Jadi kalau sahih itu diriwayatkan salah satu, namanya rawahul Bukhari, itu sahih. Kalau diriwayatkan Imam Muslim itu sahih. Tapi kalau Bukhari Muslim sepakat dalam meriwayatkan hadis, itu hadisnya bukan hanya sahih, tapi mutawatir atau muttafaq alaih. Nah, mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita dalam memahami agama Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sama-sama dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insyaallah kita lanjutkan hadis yang kelima hari esok insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.